penemuan-penemuan mutakhir tentang perkembangan penemuan vaksin untuk menanggulangi wabah COVID-19, virus corona, pemerintah di berbagai negara sudah mulai berbicara tentang pemulihan ekonomi, tak kecuali pemerintah Indonesia. Karena selama COVID mewabah di mana-mana menjadi pandemi, semua negara mengalami penurunan tingkat pertumbuhan. Sejumlah negara besar bahkan mencapai penurunan di bawah nol alias pertumbuhan negatif. Padahal kita tahu pertumbuhan ekonomi itu jangankan negatif, dia stuck saja, dia nol saja, itu sangat buruk karena populasi atau penduduk itu bertambah terus, sehingga perbandingannya dengan kemajuan menjadi ancaman besar gitu. Nah, tapi ketika kita berbicara pemulihan, memulihkannya kemana? Apa arah kita? Seperti kita ketahui, selama ini kalau bicara pemulihan dan resesi, orang hanya menggunakan resep dari John Maynard Keynes dari 80-an tahun lalu. Stimulus dan seterusnya dan seterusnya. Padahal kita sudah tahu itu adalah sistem perekonomian yang kata George Soros, perjalanan sejarah dari krisis ke krisis. Dan itu memang seperti itu. Stimulus ternyata tidak melahirkan seperti yang John Maynard Keynes teorikan, yaitu terjadi multiplier effect sehingga kita berhutang dari manapun atau mencetak uang berapapun. Itu tidak akan berisiko karena dia akan datang kembali uang itu, bunga-bunga bisa dibayar dan sebagainya. Tidak begitu. Tahun fiskal hanya merupakan pertambahan timbunan hutang. Kenapa? Karena tidak terjadi efek itu. Ya karena gagal dalam menumbuhkan kreativitas warga. Itu saja. Itu hukum ekonomi kan. Dari sekolah dasar, sekolah menengah, kita disuruh hafal bahwa ekonomi adalah segala daya upaya untuk memenuhi kebutuhan di tengah kelangkaan. Artinya kalau udara itu O2, oksigen itu tidak langka, itu bukan faktor ekonomi. Dia menjadi faktor ekonomi ketika seseorang nggak bisa bernafas, maka dia harus membeli oksigen itu, karena dengan alat ventilator itu dia sudah menjadi faktor ekonomi. Jadi dari tengah kelangkaan, ekonomi berarti mencipta. Dari yang langka menjadi terpenuhi, menjadi banyak. Itu saja kuncinya. Nah, selama ini tidak itu. Kemudian bukan cuma pemulihan yang tidak memberi harapan kalau hanya mengulang-ulang resep dari Keynes 80 tahun lalu yang sudah terbukti hanya membawa krisis. Kedua, juga dibutuhkan restrukturisasi di segala bidang, dari dasarnya sampai lini-lini terdepan. Dan karena itu sudah terbukti, perekonomian kita begitu rapuh, hanya baru diterpa krisis beberapa bulan, udah. Orang bunuh diri mana-mana, orang bercerai di mana-mana. Jadi pemulihan ekonomi adalah kesempatan untuk benar-benar masuk pada normal baru. Jangan kita memulihkan ekonomi tetapi di dalam paradigma normal lama. Begitu.